Shalom, selamat datang dalam ibadah Minggu 2 Agustus 2020. Marilah kita datang kepada Tuhan, memohon pimpinan Roh Kudus Tuhan kepada kita masing-masing melalui saat teduh. Saat teduh dimulai. Jemaat diundang bangkit berdiri. Panggilan beribadah diambil dari Mazmur 111 ayat 1 dan 2. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dengan masih berdiri, mari kita memuji Tuhan dari NKI nomor 140 bait 1 dan 2. Silakan duduk. Doa pengakuan dosa. Marilah kita bersama-sama mengaku dosa kita di hadapan Allah Bapa. Oleh karena itu, marilah kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh hidup kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi keinginan daging kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkanlah kami Bapa, tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan-Mu yang sempurna. Demi Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Janji penyegaran iman diambil dari Mazmur 112 ayat 1 dan 2.
Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari NKI nomor 118, bait 1 dan 2. Pembacaan responsoria kita untuk minggu ini diambil dari Roma 8 ayat 12 sampai 25. Roma 8 ayat 12 sampai 25. Kita akan membacanya secara bersautan. Bagi jemaat yang telah mendapatkannya diundang bangkit berdiri. Roma 8 ayat 12 sampai 25. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu menghentikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya merasa saja, tetapi kita juga telah menerima karunia seluruh roh. Kita juga menunggu dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan untuk kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya bersama-sama? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat,
kita menantikannya dengan tekun. Amin. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama dengan umat Kristiani di seluruh dunia, kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Hendaklah kita masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari para Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita iringi persembahan kita dengan pujian dari NKI nomor 106. Dulu yang ku cari, yakni berkatmu, sekarang yang ku rindu, hanya Tuhanku. Dulu harga rasa yang ku inginkan, sekarang yang ku cinta, firman sajalah. Dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya, semua dalam Yesus, dan Yesus semuanya. Dulu ku berharap terima anugerahnya, sekarang ku beroleh Dia yang memberi. Dulu ku menanti kesembuhannya, sekarang ku mendapat tabib Al-Masih. Dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya, semua dalam Yesus, dan Yesus semuanya. Amin. Mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Yohanes Simanjuntak dengan tema menjadi gandum bukan ilalang. Waktu dan tempat dipersilakan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih, mari kita terlebih dahulu berdoa memohon pertolongan Tuhan kepada kita. Kita berdoa. Dan sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati serta pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Salam Ibu Bapak Saudara kasih. Ada sukacita? Amin. Iya, biarlah kita walaupun pada saat ini kita masih tetap berada di rumah dalam mengikuti ibadah, tidaklah mengurangi
rasa percaya kita kepada Tuhan dengan iman, asalkan kita mau datang bersekutu kepadanya, Dia yang berkuasa akan memberkati kita. Ada amin? Amin. Iya, firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita, bagi yang punya Alkitab, terambil dari Injil Matius pasal yang ke-13, dimulai dari ayat 24 sampai 30, terus dilanjutkan 36 sampai 43. Injil Matius pasal yang ke-13 dimulai dari ayat 24 sampai dengan 30, terus dilanjutkan 36 sampai dengan 43. Saya akan bacakan untuk kita sekalian, demikianlah sabda firman Tuhan. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampaklah jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami perbuat mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungnya. Ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Salam Ibu Bapak Saudara kekasih. Iya, sudah sekian bulan kita mengalami dan menjalani apa yang sedang kita lakukan pada saat ini, beribadah di rumah saja. Perlu kita ingat bahwa tidak mengurangi iman kita walaupun kita di rumah saja, karena Tuhan menyertai di waktu kita mengalami situasi yang sempit ini. Tetapi disinilah kita akan melihat seperti tema ini, menjadi gandum bukan ilalang. Ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, saya mau mengawali firman Tuhan ini melalui ilustrasi. Ada di sekitar rumah tempat tinggal hamparan sawah yang masih dipergunakan pemiliknya untuk ditanami padi.
Memang seringkali kita melihat bahkan pemilik sawah itu, lahan itu menanam bahkan sampai akan menuai atau panen. Namun sebelum sawah itu ditanam, terlebih dahulu pemilik sawah itu tentu akan memprosesnya. Proses sawah itu adalah dimulai dari membabatnya, menyangkulnya, mencacahnya. Seiring proses itu juga dia harus mempersiapkan segala sesuatu apa yang akan ditanamnya, yaitu membuat di daratan namanya persamaian. Tentu persamaian itu adalah akan membuat bibitnya, tanaman bibitnya. Ibu bapak saudara kasih, bibit itu adalah padi pilihan, benih unggul, supaya ketika dia ditanam tidak terjadi pembusukan, tetapi semuanya akan bertumbuh. Itulah karena tidak boleh langsung di sawah yang berair, itu akan mengalami pembusukan. Tentu harus ada di darat dulu. Setelah beberapa minggu ada nampak hijau, itu akan dicabut kembali, dibawa ke bawah ke sawah, mulailah segera akan ditanam ketika sawah itu sudah diolah, dicacah dan dibersihkan. Inilah proses daripada pembibitan, proses dalam mengolah sawah agar sawah itu dapat ditanami dengan benih yang baik. Tidak beberapa lama kemudian, ketika bibit yang samai tadi diambil dan ditanam dengan baik di tengah-tengah sawah, hamparan sawah itu, dan seiring juga perjalanan waktu, pertumbuhan terjadi terhadap padi. Dan padi itu akan menutupi hamparan lumpur sawah, menutupi air dengan daun hijau-hijaunya padi, yang tak kalah ketika di dalam pertumbuhan itu, semiri angin sore ketika dia berhembus, mulailah padi itu menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang baik. Maka di tengah suasana seperti itu, ada hal yang mengejutkan, karena kita juga melihat di tengah-tengah hamparan sawah yang menghijau itu, yang dihembus angin semirik itu, di tengah-tengah itu ada tumbuh yang lain. Ada tumbuhan yang liar masuk. Tidak tahu dari mana datangnya. Ketika penanam ditanya, dia tidak merasa menanam sesuatu yang tidak gandum atau padi. Semuanya padi. Kenapa ada yang di luar padi tumbuh? Sangat mengejutkan, sangat mengherankan ibu bapak saudara yang kekasih. Si pemilik sawah menanam, menabur, menyamai padi, bukan yang lain. Ketika dicabut, ditanam kembali ke lumpur sawah, tidak ada yang lain kecuali padi. Tetapi terbukti di dalam perjalanan padi itu bertumbuh, ada yang lain di tengah-tengah hamparan itu, tumbuhan yang lain. Itulah yang dinamakan ilal. Bapak Ibu saudara yang kekasih, rasa yang mengejutkan, tidak mungkinlah si pemilik sawah menanam tanaman yang tidak berguna. Impossible. Semua orang pemilik sawah mengharapkan tanaman itu adalah tanaman padi, bukan yang lain. Tetapi justru pada saat itu ada tumbuhan yang lain tumbuh di tengah-tengah padi itu, yaitu namanya lalang. Itu juga pertumbuhan sampai besar. Ketika pekerja itu mengatakan kepada pemilik, bagaimana kalau lalang ini aku cabut saja? Maka si pemilik mengatakan, jangan, kalau kau cabut lalang itu, padi itu juga akan tercabut. Lantas bagaimana? Biarkan saja itu. Antara lalang dengan padi, biarkan bertumbuh. Karena akan dibuktikan, padi akan mengeluarkan
buahnya lalang tidak. Nah, di situ kita akan bisa membedakan. Itulah perkataan si pemilik sawah kepada pekerjanya. Ibu bapak saudara kekasih, cerita ilustrasi singkat ini menolong kita untuk memahami perumpamaan tentang lalang di antara gandum yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam firman Tuhan hari ini. Sehingga melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus menyampaikan ada 3 hal penting tentang menjadi gandum bukan lelang. Ketiga hal ini ditujukan kepada muridnya, plus juga kepada kita sebagai jemaat, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Apa itu yang 3 hal itu? Pertama, keadaan tidak selalu baik. Yang kedua, tetaplah menjadi gandum. Yang ketiga, ada waktunya untuk benih yang baik dan yang jahat. Nah, ibu bapak saudara kasih, mari kita masuk ke yang pertama dulu. Keadaan tidak selalu baik. Apa maksudnya itu? Maka dalam mengawali perumpamaan ini Tuhan Yesus menyebutkan bahwa benih yang ditabur pemilik ladang itu, yaitu dibawa ke ladangnya, adalah benih padi yang terbaik. Yang jelas benih yang terbaik, bukan yang tidak baik. Tujuannya supaya pertumbuhannya baik, hasilnya juga akan baik. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya untuk menabur benih lalang di tengah-tengah ladang itu. Pada saat kapan? Pada saat tidur. Maka dalam ini kita melihat bahwa memang ada unsur-unsur kesengajaan dari pihak musuh untuk menaburkan benih lalang di suatu tengah-tengah ladang yang hamparan yang sudah baik. Sudah susah-susah dia mengolah sawah dan membersihkannya, tetapi ternyata di tengah-tengah kebaikan ada orang-orang yang tidak suka. Dalam hal inilah ibu bapak saudara kekasih, tujuannya untuk mengganggu, bahkan mau merusak bagaimana benih yang baik itu menjadi tidak baik. Bagaimana tuh gandum yang baik akan menjadi rusak dengan hadirnya ilalang. Maka pihak musuh, dia tidak suka, dia tidak senang kalau gandum itu bertumbuh dan akan menghasilkan berlipat ganda. Musuh tidak suka. Dengan cara inilah, pada waktu malam ketika orang tidur, dia taburkan benih lalang itu supaya rusak gandum itu. Itu tujuannya. Demikian halnya juga dengan benih kebaikan yang ditaburkan, selalu mau diganggu, selalu mau dirusak oleh kejahatan. Kehidupan manusia, ketika orang mau berbuat baik, melakukan kebaikan, pasti di sekitarmu ada yang tidak suka ketika engkau berbuat baik. Dia berusaha untuk merusaknya. Ketika engkau berhubungan, ada komunikasi baik, koneksi yang baik, hati-hati, di sekitarmu ada orang yang berusaha untuk merusak hubunganmu. Inilah gambaran yang diberikan Tuhan Yesus. Musuh-musuh yang tidak menginginkan pertumbuhan kebaikan itu berlangsung. Oleh karena itulah kita tidak dapat menyatakan bahwa kejahatan dan ketidakbaikan itu tidak ada. Ada. Jangan salah kita. Di tengah-tengah kebaikan, di tengah-tengah kesempurnaan, ada ketidakbaikan, ada kerusakan. Bahkan selalu merusak untuk mengandalkan dan merusak kebaikan itu, supaya tidak berlangsung kebaikan itu, tetapi hancur lebur. Tuhan Yesus menyebut mereka adalah anak-anak si jahat. Kita perhatikan ayat 38 tadi kan, yang selalu memiliki tujuan-tujuan untuk merusak, tujuan-tujuan yang jahat. Benih yang baik itu anak-anak yang kerajaannya baik.
anak kerajaan. Jadi ada dua perbandingan. Anak baik, anak jahat. Gandum dan laut. Demikian juga halnya kita alami dalam hidup kita ini, ibu bapak jemaat yang diberkati Tuhan. Tidak ada jaminan bagi kita untuk menyatakan bahwa dalam iman, kepercayaan dan keyakinan kita kepada Kristus, kita tidak akan diganggu oleh si jahat. Penggodaannya, rayuannya begitu. Gangguan, godaan, bahkan cobaan dari si jahat selalu akan ada. Bahkan ada di sekitar kita. Ada di sekitar kita si jahat itu. Tetapi kalau kita gandum, benar-benar gandum, sebesar apapun kekuatan lalang tidak akan bisa merusak gandum. Gandum tetap bertumbuh. Gandum tetap akan berbuah. Gandum akan disukai pemiliknya. Tapi bagaimana dengan lalang? Seorang petani, siapapun namanya petani, paling tidak suka dengan lalang ketika dia menanam sesuatu. Baik tanaman hortikultura atau tanaman keras, lalang adalah tumbuhan yang paling merusak. Oleh karena itulah ibu bapak saudara kasih, melalui nas firman Tuhan hari ini kita diingatkan untuk selalu waspada. Di samping kiri kanan muka belakangmu ada orang yang jahat di tengah-tengah kebaikanmu. Ketika engkau melakukan hal yang baik, tujuan yang baik untuk membangun, firman Tuhan hari ini mengingatkan, waspadalah, bahwa di sampingmu ada si jahat yang ingin merusak hubunganmu, yang ingin merusak kebaikanmu, supaya engkau ikut kepadanya. Inilah godaan, itulah lalang yang digambarkan Tuhan Yesus. Yang kedua adalah tetaplah menjadi gandum yang baik. Tujuan inilah sesungguhnya bagian kita. Maka ibu bapak saudara kekasih, dalam nas ini kita membaca bahwa benih gandum itu tetap bertahan, tetap bertumbuh hingga masa panen tiba bagi pemilik ladang itu. Benih gandum itu tidak dikalahkan oleh benih ilalang. Bagaimana itu ditaburkan oleh musuh-musuhnya, melihat ladang itu tersebut yang begitu bagus, yang indah, menghijau, sudah menunjukkan tanda-tanda akan mengeluarkan buah. Wah, sukacitanya begitu luar biasa. Tetapi dia tetap mewaspadai sampai sejauh mana pertumbuhan lalang ini akan mengganggu gandum. Terus diperhatikan, terus diwaspadai. Kalau dicabut akan merusak, tapi dia membiarkannya sampai tiba waktunya. Kita selalu mengatakan indah pada waktunya nanti. Akan dapat dibedakan antara gandum dan ilalang. Memang tentulah bukan sesuatu yang mudah bagi gandum untuk bertahan dan hidup bersama-sama benih ilalang di tengah-tengah ladang tersebut. Lalang selalu mengganggu. Saya bagian botani ketika SMA, lalang itu akarnya bisa menembus buahnya pun. Kalau dia umbian apa saja, kalau ada di depannya itu ditembus, ditusuk. Itulah kejahatan lalang. Merusak semua sekitarnya. Dia rampas makanan. Makanya kalau bagian kami pertanian, ketika kami memperhatikan ada tumbuh-tumbuhan itu, biar satu pun dicabut, ikut akarnya harus diangkat dan dibikin kayu, dia ditanam supaya kering dan mati. Itu bagian kami saya bekerja di kebun. Termasuk pakis juga, itu adalah tumbuhan yang merusak, parasit. Jadi hal inilah gandum akan bisa merusak ketika
lalang itu dibiarkan. Tetapi oleh karena tidak seberapa banyak lalang tumbuh di antara gandum itu, gandum mampu bertahan. Gandum tumbuh menurut kehidupannya, dan dia pada waktunya menghasilkan buah. Gandum tidak menjadi larut. Gandum tidak ikut dengan pertumbuhan ilalang. Dia tetap menjadi gandum. Dia menunjukkan identitasnya. Gandum memberikan hasil. Gandum memberikan kegembiraan kepada pemilik ladang melalui hasil yang berlipat ganda. Maka di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah tekanan-tekanan, di tengah-tengah pengaruh ilalang, ada yang di tengah-tengah itu yang akan membuat mata kita terbuka, melihat seberapa besar pun kebaikan tujuan kita, kita tetap diberikan kewaspadaan. Banyak saudara, banyak teman, banyak sahabat, banyak orang baik, tapi di tengah-tengah kebaikan itu ada yang tidak baik. Gandum itu tetap bertahan serta bertumbuh untuk memberikan buah, buah yang menyenangkan pemiliknya, untuk menghibur pemiliknya, sehingga tidak menjadi sia-sia apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan, dengan pertumbuhan gandum yang berlipat ganda. Oleh karena itulah Tuhan Yesus menginginkan murid-muridnya dan kita semua sebagai jemaat untuk tetap menjadi gandum yang baik dan akan bertumbuh serta menghasilkan buah yang berlipat ganda. Keluarkan dari hati pikiran kita jikalau ada ilalang. Kalaupun itu sedang bertumbuh, mari kita waspadai. Jangan sampai kita hidup terus dan dikalahkan oleh ilalang. Itu adalah yang kedua. Tadi yang pertama adalah keadaan tidak selalu baik. Kedua, tetap menjadi gandum. Yang ketiga, kita masuk. Ada waktunya benih yang baik dan yang jahat. Apa itu? Saudara yang diberkati Tuhan. Sekalipun benih ilalang dan benih gandum yang baik itu bisa sama-sama tumbuh di ladang tersebut atau di sawah tadi, tetapi tidak berarti bahwa keberadaan benih ilalang itu dibenarkan oleh si pemilik ladang. Tidak, dia tidak menginginkan, tetapi dibiarkan itu tumbuh, sekalipun itu tidak diinginkannya, tidak diharapkan itu ada di sana, tapi ada. Untuk keduanya akan ada waktunya nanti. Dalam nas firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus menyebutkan bahwa jika sudah tiba waktunya untuk menuai, para penuai akan mengumpulkan lalang-lalang itu dan akan dibawa kepada suatu dapur api katanya. Untuk apa? Tidak layak dia itu. Kenapa? Yang dikeluarkan oleh lalang adalah suatu kejahatan. Itu menggambarkan kejahatan, bukan kebaikan. Tidak patut dia tumbuh, tidak patut dia hidup. Maka dari penjelasan ini kita dapat mengetahui bahwa akan ada waktunya nanti untuk panen raya di tengah-tengah ladang yang sedang menghidupi gandum tadi. Sehingga pada waktu itulah akan dilakukan pemilihan dan penetapan terhadap gandum dan juga terhadap ilalang. Maka segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan akan dicampakkan dalam dapur api. Alkitab mengatakan demikian. Maka lalang itu akan mati dan tidak bertumbuh seterusnya. Akan tetapi untuk benih gandum yang baik itu akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Kita perhatikan ayat 38 sampai 43 tadi. Maka di sana pemilik ladang akan dapat reward atau upah dari jerih payahnya, dari kelelahannya mengolah sawah. Dia mendapat reward.
yang sangat berbeda diterima oleh benih yang baik dan yang jahat itu. Kalau benih yang jahat mendapatkan upah kematian, benih yang baik mendapatkan upah kehidupan di dalam kerajaan surga. Maka firman ini mengandung pesan penting bagi kita. Pesan ini sekaligus mengingatkan dan memanggil kita untuk tetap menjadi benih-benih yang baik dan selalu melakukan kebaikan dan harus menghasilkan buah-buah yang baik di dalam kehidupan kita, baik dalam perkataan maupun perbuatan kita. Tidak menyakiti Tuhan, tidak menyakiti sesama. Tetapi bagaimana kita menumbuh kembangkan, memberikan semangat kepada orang tatkala orang itu mengalami keletihan dan kelesuan. Saudara, jemaat dipakai Tuhan untuk menjadi gandum yang baik, bukan ilalang. Sebab waktu Tuhan akan tiba nantinya untuk memberikan yang terbaik kepada kita dalam kerajaannya. Ketika kita melakukan itu, pesan-pesan firman Tuhan itu kita lakukan, kita akan mendapatkan rewardnya. Kita akan mendapat upah seperti pemilik ladang tadi. Walaupun dia berlelah-lelah membuka lahan sawah itu, tapi akhirnya dia akan mendapatkan upahnya, mendapatkan gandum yang berlipat ganda. Walaupun ketika dia menanam gandum ada yang ingin merusak, itu yang disebut ilalang. Di tengah-tengah kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara terkasih, apakah di masyarakat kita, apakah di gereja, apakah di keluarga, selalu ada gambaran hal ini yang perlu kita waspadai. Kita juga adalah gambar benih gandum yang baik sesungguhnya. Mari kita pergunakan ketika kita dikatakan bahwa kita ini adalah gandum pilihan, gandum yang baik. Tentu itu harus kita wujudkan, khususnya pada zaman digital sekarang ini, Ibu Bapak Saudara kekasih. Kita tidak mampu lagi membendung hal itu. Suka atau tidak suka, dalam semua era digital sekarang, berita-berita seolah-olah benar, padahal tidak. Kita terseret oleh arus, seolah-olah itu gandum, padahal bukan gandum. Ternyata ketika sampai pada waktunya, ternyata itu lalang, kirain tadi gandum. Nah, disinilah kita perlu kewaspadaan, perlu kehati-hatian. Sehingga waktunya nanti akan tiba, Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita ketika kita bertahan menunjukkan sebagai gandum yang baik, bukan ilalang. Lantas Ibu Bapak Saudara kekasih, dari ketiga hal ini disimpulkan untuk menjadi berkat rohani bagi kita sebagai jemaat, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kesimpulannya, kita adalah gandum. Mari kita pegang itu. Kita adalah gandum. Kita adalah gandum, bukan ilalang. Itu harus kita pegang. Dan ini disampaikan dan harus kita sampaikan di hati kita. Tatkala kita sedang berada di dunia ini yang diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan, maka dalam pertumbuhannya kita tidak akan selalu tenang, sebab sang musuh akan berusaha untuk merusak dan menggagalkan pertumbuhan iman kita. Kita jangan kalah dengan situasi seperti ini. Kita tidak boleh kalah. Hamparan sawah ada airnya dan tanah yang subur. Hama memang sedang ada datang.
penyakit sedang ada menghampiri ladang kita. Tetapi karena kita bukan ilalang, kita bukan hama, tetapi kita adalah gandum yang sudah ditanam, biarkanlah itu tetap bertumbuh. Nanti akan tiba waktunya akan terlihat gandum di antara lalang. Maka dalam kenyataan seperti ini, pilihan kita hanya satu, yaitu menjadi gandum yang baik. Itu harus kita pegang. Ini pilihan kita. Gandum yang dapat bertahan dan menghasilkan buah yang berlipat-lipat ganda. Sebagai gandum yang baik, kita dipanggil untuk tetap kuat dan mampu bertahan dalam kesetiaan di tengah-tengah himpitan, kesetiaan di tengah-tengah permasalahan, kesetiaan di tengah-tengah kesulitan. Karena akhirnya akan dilihat di mana ada kesetiaan, di situ akan ditujukan Tuhan berkat sukacita. Asalkan kita mampu bertahan, mampu menunjukkan identitas kita bahwa kita bukan ilalang, melainkan adalah gandum. Gandum yang baik yang akan menghasilkan berlipat ganda hingga waktunya Tuhan tiba, Dia akan memberikan reward kepada kita. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah itu senantiasa terus menggelora di hati kami untuk kami lakukan dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Dan juga kami mau bersyafaat kepadamu Bapa dalam surga. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang Kristen, orang yang mengikut Kristus di seluruh antero dunia ini yang sedang mengalami pandemi apa yang disebut dengan COVID-19 ini. Tuhan, jangan berikan hati kami yang layu, hati yang lunglai. Firman-Mu hari ini memberikan kepada kami kesetiaan bahwa kami adalah gandum, bukan ilalang. Kami mampu bertahan karena Engkau ada beserta dengan kami. Berkatilah jemaat kami, walaupun ada di antara kami jemaat yang kurang sehat oleh karena keberadaan situasi usia. Tuhan, pada hari ini kami bersyafaat untuk mereka. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan mukjizat, keilahian itu menjamah saudara-saudara kami yang mengalami kesehatannya yang terganggu. Tuhan, pulihkan, berkati serta urapi dan kuduskanlah setiap makanan yang dikonsumsi, bahkan obat yang dikonsumsi mereka, untuk mendatangkan kesembuhan dan kepulihan. Kami percaya Tuhan, itu adalah bersumber daripada-Mu. Engkau memakai tiap-tiap orang, bahkan dokter rumah sakit pun adalah pemberian-Mu kepada kami, yang merupakan sarana untuk kami pergunakan sehingga saudara-saudara kami boleh mendapatkan kesembuhan. Bagi negara kami, khususnya juga pemerintahan kami yang ada di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat ini Tuhan, yang sesungguhnya pemerintah kami sudah memberikan, membuka, diperbolehkannya kami beribadah, asalkan kami mau patuh mengikuti syarat-syarat protokol kesehatan. Ini yang sedang kami tempuh Tuhan, supaya kami dituntun dan dibimbing oleh pemerintah kami, agar kami tidak melakukan ibadah tidak bertentangan dengan firman-Mu, tidak melanggar disiplin gereja kami, dan tidak pula melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah kami, sehingga semuanya boleh mendapatkan damai sejahtera dan sukacita daripada-Mu. Tolonglah kami Tuhan yang sedang mengalami pengurusan dan sedang dalam proses
pengurusan ini, supaya hikmat Tuhan menjamah memberikan kepada pemerintah setempat kami ini, apakah itu RT RW, gugus tugas, camat, atau yang lain-lainnya, untuk kami boleh bersekutu memuji memuliakan Tuhan di gereja ini. Tuhan, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang mengikuti pendidikan baik di tingkat PAUD sampai ke perguruan tinggi. Mereka harus melakukan dengan daring. Kadang-kadang mereka mengalami kesulitan. Biarlah Tuhan dengan hikmat-Mu mereka dapat dengan bijaksana dan mengikuti, agar mereka tidak tertinggal atau ketinggalan pelajaran, tetapi dengan kreativitas yang mereka miliki, yang Tuhan berikan melalui talenta dengan cara-Mu Tuhan, yang tidak melawan tentang firman-Mu, tetapi seiring dengan firman-Mu mereka mendapatkan pengetahuan yang lebih baik dengan berkomunikasi dengan saudara-saudaranya Tuhan melalui daring ini, sehingga mereka dapat mengikuti pelajaran-pelajarannya baik dari staf pengajar, guru maupun dosen, sehingga pada waktunya mereka dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk perekonomian daripada jemaat-Mu yang berdampak daripada COVID ini, bahkan sudah mengalami krisis perekonomian. Tuhan, kami hanya datang kepadamu, kami mengadah kepadamu, berteriak minta tolong kepadamu Tuhan, supaya seluruh jemaat kami dengan pimpinan Roh Kudus-Mu boleh menuntun, membimbing, memberikan hati, memberikan kebijakan, sehingga tidak ada yang dirugikan atau tidak ada yang harus dikorbankan, apakah perasaan atau apapun yang namanya, di dalam dampak perekonomian ini Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, tolonglah kami, bantulah kami Tuhan untuk mencari jalan keluar. Pakai seluruh jemaat-Mu, pakai semua majelis gereja-Mu ini Tuhan, untuk menemukan jalan keluar yang terbaik, untuk mengatasi kesulitan-kesulitan di jemaat, bahkan di gereja-Mu di tempat ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah rahmat dan kasih sayang-Mu juga memberkati kehidupan daripada jemaat Tuhan. Inilah sahabat kami yang kurang sempurna ini Tuhan, yang kami naikkan dan kami alaskan dalam Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kepada Allah beri puji, kita bangkit berdiri. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Karena itu arahkanlah hati serta pikiranmu kepada Kristus Yesus. Pulanglah engkau dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Serta dihiburkanlah hatimu beserta dengan keluarga daripada saat ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat silakan duduk saat teduh.